Mari kita melakukan apapun dengan kualitas. Nyapu, usahakan pakai kualitas terbaik. Jangan sampai asal nyapu saja. Tidak ada yang lihat, tapi kan Allah Maha melihat. Allah menyukai kualitas. Ketika kita bersih-bersih, berkualitas. Makin kita senang kepada kualitas, berarti kita makin disukai oleh Allah. Dan yang paling penting adalah kualitas niat. Ada pertanyaan, bolehkah kita ingin disebut sebagai orang baik? Oleh siapa? Kalau kita ingin diakui sebagai orang baik, disebut orang baik, ingin orang berbuat baik ke kita karena kebaikan kita, maka itu belum bertanya. Coba simak juga ya, ditulis yang manfaat ya, yang kira-kira tulisannya jadi amal soleh, dan nanti kalau dibahas juga akan jadi kebaikan bagi siapapun yang menyimaknya. Rekan-rekan sekalian, jadi jangan melakukan sesuatu tanpa memeriksa niat dulu ya. Pastikan apa niat saya ini melakukan ini. Apakah saya ini karena ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dibalas budi? Apakah tidak boleh kita beramal diketahui orang? Oh boleh, boleh. Tapi bersamaan dengan itu kita pun punya amal yang rahasia, yang tidak diketahui orang, dan cukuplah Allah. Dan sing jaga kualitas. Sebagian ulama mengatakan kalau bisa kita punya amal seperti kita menyembunyikan aib kita. Kita kan punya aib, ditutupi, disembunyikan. Nah, sekarang amal juga harus ada yang seperti itu supaya kualitasnya terjaga. Jangan sangat sibuk dengan beramal saja, tapi harus sangat sibuk menjaga kualitas amal. Juga dalam bicara, usahakan kualitas niatnya yang bagus, kualitas kata-katanya juga yang bagus. Pokoknya kualitas ya, karena itulah yang disukai Allah. Dan kita berkualitas bukan untuk dipuji dan dikagumi orang, bukan. Kita berkualitas karena memang Allah menyukai kualitas. Berbuat apapun ya, jaga yang berkualitas. Baik. Bagaimana meneguhkan hati agar tenang beribadah? Begini ya, orang itu akan menikmati ibadahnya ketika kita benar-benar berharap. Nih ya, maaf sekali ya, tanpa bermaksud merendahkan. Kalau ada orang yang pinjam uang itu dalam keadaan sangat perlu sekali, itu akan sangat kelihatan dari tutur kata, dari sikap, begitu merunduk, merendah, menghibah, mengharap. Dengan alasan yang, ini harusnya kita lakukan kepada Allah. Kita tuh rada kurang merunduk, merendah, menghibah, sampai ya Allah tolong. Nah ketika kita seperti itu kepada Allah, lahirlah kehusuan, lahirlah merunduknya hati. Tetapi kalau kepada Allahnya belum seperti kita berharap ke makhluk, kalau biasa kepepet kan, ya suka baca gitu ya, yang perlu uang, kemudian yang dalam keadaan sangat kepepet, itu kelihatan sekali merunduknya hati itu. Nah harusnya seperti ini tuh kepada Allah setiap saat. Karena kita memerlukan pertolongan Allah dalam segala hal. Jadi merunduknya hati ini adalah kunci daripada kehusuan. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menjaga hati agar fokus dalam sholat? Memang untuk fokus itu harus ada niat dulu. Memang tidak semua orang yang sholat itu ingin sholatnya khusyuk. Ada orang yang sholat saja gitu, tidak punya target, ingin sholatnya diterima Allah, ingin sholatnya khusyuk. Jadi harus diawali seperti mau memanah, ada anak panah. Gimana supaya fokus? Ya jelas harus ada dulu yang mau dipanahnya. Kalau punya anak panah, punya busur, tapi tidak jelas yang mau dipanahnya, ya kemana-mana nanti. Nah, apakah waktu mau sholat, pertanyaan ya,
Apakah sebelum kita sholat ada sebuah tekad, saya ingin sholat ini sholat yang bagus, sholat yang diterima oleh Allah, sholat yang bisa menjadi jalan ijabahnya doa. Nah kalau udah begitu, udah jelas tuh target sholat kita. Tapi kalau saya mau sholat duhur, Allahu Akbar, ya begitu saja, ya tidak bisa khusyuk. Kemudian hafal bacaan juga sangat membantu khusyuk, ya kalau tidak hafal artinya, cenderung memang kita hanya ingat hafalan tetapi kurang dalam. Begitulah diantaranya ya, sedikit-sedikit jawabannya. Bagaimana menyikapi ketidakadilan yang terjadi di lingkungan kita? Lawan dari adil itu zolim, ketidakadilan itu kezoliman. Ada 3 cara Islam menghadapi kezoliman. 1, tolak dengan tangan, artinya kita punya kemampuan kekuasaan untuk menghentikan kezoliman itu. Bagus. Kalau tidak sanggup, tolak dengan lisan. Tidak semua orang sanggup menolak dengan tangan ya, karena kondisi fisik berbeda, kemampuan berbeda. Tapi ada yang bisa menolak kezoliman dengan lisan atau tulisan mungkin sekarang. Tapi kalaupun itu tidak berani, saya nggak berani ini, kemampuan saya belum sampai ke sana. Minimal hati kita tidak menyukai kezoliman itu dan ingin kita bisa menghilangkan kezoliman itu. Harus ada peningkatan dari hati ke lisan ke tindakan. Tapi kalaupun di hati tidak ada, maka kita bagian dari orang yang zolim itu. Nah, bagaimana menjaga kualitas ibadah Ramadan ini, karena Ramadan tiap malam tarawih, nanti kita bahas ya. Bagaimana ya cara menghadapi orang yang selalu bicara kasar ke kita. Jadi begini, ini berulang kali saya sampaikan ya, bahwa dalam bergaul dengan orang itu kita tidak boleh hanya siap dengan yang cocok dengan keinginan. Manusia itu sangat beragam. Nah, orang yang kasar itu juga belum tentu dia itu memang ingin kasar. Ada orang yang kata-katanya keras, kasar. Kita lihat, jadi gini, cara kita bersikap bijaksana ke orang, kita harus tidak melihatnya saat ini, tapi latar belakangnya. Oh, pendidikannya, oh ternyata dia orang tuanya dulu juga galak sehingga dia memiliki sikap seperti itu. Atau oh ternyata dia itu pernah mengikuti suatu pelatihan yang membuat dia berubah jadi seperti itu. Nah, kemampuan kita untuk memahami latar belakang, memahami masa lalu atau trauma atau apapun membuat kita bisa lebih bijaksana, lebih memaklumi. Karena kalau tidak, kita akan sakit hati terus. Itu yang pertama, berani untuk melihat sesuatu di belakang, behind the scene. Nah, the scene. Kalau kita tidak begitu, kita cenderung mudah sekali reaktifnya. Tiap orang tuh mengalami banyak sekali pengalaman dalam hidup sehingga membuat seseorang memiliki sikap tertentu. Dan kalau kita berhasil memahami hal itu, kita akan lebih bijaksana menyikapinya. Yang kedua, kalau toh memang orang itu sikapnya begitu, ya kita bisa jadikan sesuatu yang manfaat bagi kita. Misalkan melatih kesabaran, melatih menyikapi hal yang keras dengan sikap yang lembut. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fadhan ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Surat Ali Imran ayat 159. Hanya dengan rahmat Allah, wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut. Kalau engkau bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min haulik, niscaya orang akan menjauh dari sekelilingmu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Maafkan, mohonkan ampunan baginya dan bermusyawarahlah. Nah, jangan menghadapi kasar dengan kasar. Kalau orang sedang marah, kita tidak boleh menghadapi dengan kemarahan. Karena kalau sedang marah itu, kemampuan kejernihan berpikir lagi tidak bagus. Makanya dilarang berdebat dalam Islam itu, karena perdebatan itu cenderung ingin kemenangan, ingin pembenaran. Harusnya siapa yang bisa
menyejukkan, sejuklah. Karena nanti kalau sudah tenang, barulah bisa bicara baik-baik. Makanya jangan sikapi kekasaran dengan kekasaran lagi. Ini teori ya. Untuk prakteknya perlu latihan. Karena biasanya kalau sudah tersengat, kita pun bersikap hal yang sama. Jangan. Kita upayakan di Ramadan ini latihan untuk idfa billati hiya ahsan. Tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Doakan kebaikan ya. Sebetulnya kita tidak rugi. Yang rugi itu kalau kita yang bersikap buruk ke orang lain. Kalau orang berbuat tidak baik ke kita, itu penggugur dosa, pengangkat derajat, dan pelajaran bagi kita. Bagaimana selama PSBB? Benar PSBB gitu? SPBU banyak orang-orang yang menghabiskan waktu sia-sia. Gini ya, waktu itu akan menghakimi kita. Kalau kita gunakan waktu untuk sesuatu yang sia-sia, dia akan jadi manusia sia-sia. Kalau kita gunakan waktu untuk sesuatu yang berharga, kita jadi orang yang berharga. Kita gunakan waktu untuk maksiat, kita jadi orang yang hina. Maka kita harus yakin sekali bahwa waktu itu akan menghakimi kita. Sehingga sumpah Allah tuh yang terbanyak tuh dengan waktu. Wal asr, wal laili, wan nahar, wal duha. Sumpah Allah terbanyak itu tentang waktu. Bagaimana kenapa orang menghabiskan waktu sia-sia? Persis seperti tadi, karena tidak punya target. Kalau orang punya target, maka waktunya pakai ngejar target. Tapi karena tidak jelas targetnya, nah maka tidak ada penggunaan waktu yang efektif. Jadi harus buat perencanaan. Nah, gimana katanya membuat program? Program itu dibuat dari dua hal. Satu dari potensi, yang kedua dari masalah. Aduh, saya punya masalah nih, bahasa Arab saya belum baik. Nah, itu masalah. Lalu dibuatlah program. Nah, di program itu pasti ada target. Saya ingin Ramadan ini punya kemampuan berbahasa Arab. Duh, bacaan Quran saya ini kurang bagus nih, belum bagus. Buatlah program, saya ingin memperbaiki bacaan Quran. Hafalan saya masalahnya kurang banyak. Waktu ngimamin cuman itu aja. Ini setiap ada masalah, itu bisa dibuat program, di antara program itu target. Ada satu lagi nih, yaitu potensi. Aduh, suaranya bagus nih, suaranya indah. Dia punya potensi. Kalau gitu dibuatlah program suara yang merdu ini supaya bisa membaca Al-Quran dengan baik. Jadi orang akan efektif menggunakan waktu kalau punya target, dan target itu ada kalau dia punya program, dan program itu ada bisa dibuat dari dua hal, yaitu dari potensi yang ada atau dari masalah yang ada. Tanpa program, tanpa target tidak ada progres. Aduh, enak ngomong gini teori semua ya. Dalam prakteknya harus punya perjuangan. Bagaimana menyikapi orang yang hutang dan tidak bayar? Padahal saya tahu dia mampu. Ya diingatkan. Diingatkan malah jadi sebel ke saya. Memang tugas kita mengingatkan. Fadzakir innama anta mudzakir. Diingatkan itu tidak hanya mengingatkan hutang saja, tapi ingatkan konsekuensi tidak bayar hutang. Ini ke bawah mati ya. Cilaka kalau sampai ke bawah mati. Tapi dia bebal sekali, tidak mau. Kalau dengan hutang itu dia tidak mau bayar, dan hutang itu memang tidak mempengaruhi rezeki kita yang lainnya, ya sudah, halalkan sajalah. Daripada kita ngingat-ngingat dia punya utang 500.000, padahal uang kita sangat banyak. Kita ingat hutang itu, kita jadi kotor hati, mending halalkan. Daripada waktu kita rusak, kebahagiaan kita rusak gara-gara mikirin dia yang tidak mau bayar utang. Halalkan aja. Kalau tidak mau ditagih. Bagaimana ya cara menghadapi orang yang iri kepada kita? Bukan kepada kita, kepada saudara aja ya. Jadi apapun yang kita lakukan selalu salah aja. Gini hadirin. Orang yang diiri itu biasanya orang yang punya prestasi.
Dan orang yang tidak berprestasi mah tidak diirii. Jadi iri itu ada beberapa tingkatan ya. Yang bahaya itu hasud. Kan gini, misalkan orang punya sesuatu, saya ingin punya sesuatu itu, nah itunya apa? Kalau sesuatunya itu dia banyak ilmunya, hafal Quran dan manfaat, saya ingin seperti dia, nah itu ghibtah namanya, iri yang baik. Oh, orang itu banyak uangnya, halal lagi, lalu dia banyak sedekah, saya ingin seperti dia, itu bagus, ghibtah, malah itu dapat pahala. Nah, ada juga iri yang begini, dia banyak uang, sebal saya dia banyak uang. Tapi dia tidak suka orang banyak uang, tapi tidak menginginkan uang itu hilang. Nah, itu. Ada juga yang iri lebih tinggi lagi, yaitu dia tidak suka orang dapat nikmat dan ingin nikmat itu hilang. Ada yang lebih parah lagi. Kita tidak suka orang dapat nikmat dan ingin nikmat itu pindah kepada dia. Ini lebih horor ya. Biasanya ini sedang pilkadal, pemilihan kepala daerah secara langsung, disingkat pilkadal ya. Nah ini atau biasanya ada pencarian jodoh. Nah ini biasanya ada dengki-dengkian. Lalu bagaimana menghadapi orang yang dengki? Ini nanti waktu Ramadan ini ada kajian khusus ya tentang ilmu dengki. Karena dengki ini membakar habis kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Kalau kita dengki ke orang, maka kebaikan kita akan kita sumbangkan kepada orang yang kita dengki. Kalau kita didengki orang tanpa kita berbuat salah kepada dia, maka dia menyumbangkan kebaikannya kepada kita dan dosa kita bisa dipikul oleh dia. Nauzubillah min dzalik kalau kita dengki ke orang. Nah, bagaimana kalau kita menyikapi orang yang dengki? Sebetulnya ilmu dengki ini adalah ilmu yang pertama kali terjadi, yaitu iblis dengki dengan Adam. Pasangannya itu ya takabur, ujub, dengki ini sudah satu paket. Jadi kalau orang sudah merasa lebih sombong nih ya, ujub merasa lebih dari yang lain, kemudian dia meremehkan yang lain, dia akan dengki. Satu paket, ujub, takabur, dengki ini. Makanya terjadinya dikutuknya iblis itu karena kedengkian kepada Adam. Pembunuhan pertama Kabil-Habil juga adalah karena kedengkian. Jadi dengki itu memang mencukur kebaikan, habis. Nah, bagaimana kalau kita yang didengki, kita evaluasi, jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang membuat orang dengki. Misalkan ya kita pamer sesuatu yang udahlah kita nggak usah pamerkan, kalau itu membuat dia dengki nggak usah. Jangan membuat orang jadi dengki. Misalkan HP kita bagus, yang lain jelek-jelek, kita terus HP-nya dilihat-liatin, jadi orang dengki. Tidak usah memperlihatkan kelebihan kebaikan kita atau sesuatu yang membuat orang jadi dengki. Jangan cari penyakit. Hiduplah jangan menonjolkan diri. Nah, tapi saya enggak begitu, saya kan di kelas, sudah nilai saya bagus, ada orang yang tidak suka, tidak bahaya sebetulnya, karena kedengkian seseorang tuh hanya kembali kepada dia sendiri. Rezeki kita tuh datangnya dari Allah, pengangkat derajat juga Allah. Jadi orang sebel ke kita itu tidak akan mengurangi apa yang Allah berikan kepada kita. Tetap saja. Misalkan orang mau naik pangkat, ini dengki, tetap aja rencana Allah tuh jalan, tidak terhalang oleh yang sebel. Yang sebel itu dia hanya menderita dengan keburukannya sendiri. Makanya kita jangan membalas keburukan dengan keburukan. Kalau ada yang dengki, tetap aja berbuat baik. Lempeng saja lurus ya. Karena apa yang Allah tetapkan untuk kita tidak bisa diambil, dikurangi oleh siapapun. Banyak pertanyaan begini ya. Apakah ada doa hati menjadi lembut? Ada. Coba dicari di Google ya, doa melembutkan hati.
Maaf ya, jawabannya begitu. Nah, terakhir. Push. Sini. Nih, ada kucing. Sekali-kali lihat kucing, ya. Kucingnya ini mirip singa. Sudah pernah ke Singapura belum? Warna. Baik, pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana saya harus bersikap ya orang tua saya terus menghina dan mengatain anaknya. Gini sahabat-sahabat sekalian, ini memang suasana yang sangat tidak enak kalau kita diperlakukan tidak baik oleh orang lain. Tapi dengar ya, orang tua itu adalah bagian terpenting dalam hidup kita karena menjadi jalan dari Allah penciptaan diri kita. Kan nikmat pertama dalam hidup ini adalah nikmat penciptaan. Kalau nggak diciptakan kita nggak ada. Nah, orang tua itu adalah jalan. Nah, keadaan orang tua itu beragam. Masa lalunya, latar belakangnya, pendidikannya, tingkat keimanannya. Seperti yang A sampaikan tadi. Tidak semua orang tua ideal. Yang lahir sudah orang tuanya soleh, baik, rezekinya cukup. Tidak. Kita beda-beda punya kondisi orang tua tuh. Dan ini termasuk takdir yang harus kita terima. Karena kita tidak milih orang tua kita. Bahkan ada yang orang tuanya beda agama, ada orang tuanya meninggalkan, dia tidak jelas di mana orang tuanya. Ada yang orang tuanya masih musyrik, ada yang orang tuanya juga perilakunya buruk, tapi mau tidak mau ini adalah bagian dari takdir yang harus kita jalani. Dan kita harus ridho punya orang tua ini. Bukan ridho kepada kelakuannya ya, tapi ridho inilah episode saya. Jadi jangan ngegulung, aduh orang tua saya tidak bertanggung jawab, mana orang tua saya. Itu tidak menyelesaikan. Kenapa orang tua saya yang ini? Gak bisa. Ini harus terima takdir ini sebagai langkah awal. Yang kedua, lihat orang tua punya kekurangan. Nah, kita itu harus berada di barisan paling depan yang membantu orang tua kita selamat. Tidak ada yang lebih bertanggung jawab untuk membantu orang tua kita jadi baik selain kita anaknya. Jadi kalau lihat orang tua begitu, memang kita lihat perilakunya enggak setuju ya, menghina, meremehkan. Tapi di hati kecil kita tuh harus ada, ini orang tua saya ini. Darah dagingnya jadi diri saya. Saya yang bertanggung jawab untuk berusaha. Untung bukan kita yang jadi penghina ya. Jadi memahami latar belakang, menyadari ini takdir yang sudah ditetapkan sebagai orang tua, menyadari kita adalah orang yang harus membantu orang tua kita bisa selamat. Oh, sudah banyak kejadian ya. Anak yang sabar, soleh, walaupun dikata-katai orang tuanya, terus berbuat baik, yang ikhlas. Ya Allah, saya lakukan ini lillahi ta'ala. Karena saya ingin orang tua saya selamat. Terus saja berbuat baik, yang tulus, dan Allah melihat. Saya mengerti ini tidak mudah ya, situasinya karena kita punya perasaan, tetapi Allah tidak menyia-nyiakan. Anak yang baik, nanti Allah mudah membulak-balik hati orang tuanya. Mungkin orang tuanya dibalikan hatinya jadi senang ibadah, jadi senang pengajian, ada yang menasehati, atau dibalikan hatinya mudah bagi Allah. Ya, jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena segala urusan ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolaklah keburukan dengan cara yang lebih baik. Terakhir, saya pernah mendapat ilmu bahwa jangan merepotkan orang tua dengan menitipkan cucu, kecuali jika ada khodimat yang membantu. Orang tua hanya mengawasi. Bagaimana menurut AA? Ya benar, kita tidak boleh merepotkan orang tua dengan melepaskan beban kita. Tetapi ya ada kondisi-kondisi yang memang orang tua juga menjadi bahagia kalau ada cucu, misalkan seperti itu, sepanjang tidak jadi beban.
Tapi kalau sudah membebani, misalkan ya titip ini, dan kita menjadi bebas dari ngurus anak karena dititipkan, ini tidak baik. Kita harus bertanggung jawab sebagai orang tua. Kalaupun mau ke orang tua, jadikan cucu ini jalan kebahagiaannya saja, bukan menjadi bebannya. Tapi ya seperti yang dikatakan, setiap keluarga itu unik, kondisinya sangat beragam, sangat berbeda-beda. Yang paling baik adalah kita yang pikul untuk ngurus anak semaksimal mungkin. Kalaupun akan dengan orang tua, adalah untuk menghiburnya, menyenangkan hatinya. Tapi kalau kondisinya memang kita harus bekerja, nitip ke orang tua, maka sing merunduk kita ke orang tua karena sudah membebani orang tua, ya. Tapi jangan pernah ada niat untuk melepaskan tanggung jawab, mengurus anak atau meringankan beban diri dengan menyerahkannya kepada orang tua. Wah, itu memang tidak baik. Terakhir, kucingnya aman, sebentar ya, kita cari Pus. Dia nggak ngerti Pus karena ini bahasanya bahasa mana? Kucing baik. Ya. Sayang. Tenang ya Put. Nah, ini lihat, wow, ini mah segede singa. Udah begitulah ciptaan Allah, bulunya panjang, di telinganya juga, dan kalem sekali, Masya Allah. Kucing itu pekerjaannya bertasbih terus setiap saat, sehingga jangan sampai kalah tasbihnya oleh kucing, ya. Semoga Allah menghilangkan wabah ini secepatnya dan menggantikannya dengan nikmat iman, nikmatnya ibadah, nikmatnya mengabdi kepada Allah, dan nikmatnya penuh manfaat bagi umat manusia, makhluk-makhluk Allah dengan keikhlasan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.